Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fatan Arswida, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dari program studi pendidikan biologi AB. Nah, saya akan menyampaikan hasil review buku dari Design for How People Learn, karya Julie Dirksen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah desain instruksional. Jadi, buku yang berjudul Design for How People Learn dibuat oleh Julie Dirksen, diterbitkan oleh New Readers X-Trade di tahun 2012. Dengan jumlah halaman 274 halaman. Hasil review saya buat berdasarkan tabel KWL atau Know, Want, dan Learn. Know atau What I Know, jadi apa yang sudah diketahui. Kemudian ada Want, What I Want to Know, apa yang ingin saya ketahui dari buku ini. Dan kemudian Learn, What I Have Learned, apa yang sudah saya pelajari dari buku ini. Pada bab 1, kita akan dapat mengetahui bahwa titik awal pembelajaran adalah yang paling utama. Maka dari itu, membangun pengetahuan tidak hanya memaksa pelajar untuk menjadi lebih sempurna. Nah, apa yang ingin saya ketahui yaitu mengapa kunci dari sistem pembelajaran atau belajar mengajar justru ada pada posisi pembelajar itu sendiri. Jadi, yang dapat saya pelajari adalah desain pembelajaran yang efektif dimulai dengan secara tepat mengidentifikasikan celah antara posisi pembelajar saat ini dan posisi yang perlu mereka capai untuk keberhasilan mereka. Ini mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan konteks lingkungan mereka yang ada. Sumber menekankan bahwa tujuan akhirnya bukan hanya mengetahui lebih banyak, tetapi melakukan lebih banyak, Jadi pada bab kali ini kita atau penulis menekankan bahwa pengalaman belajar adalah sebuah perjalanan yang bertujuan agar peserta didik tidak hanya tahu lebih banyak tetapi juga mampu berbuat lebih banyak. Titik awal untuk mendesain pengalaman belajar yang efektif adalah dengan mengidentifikasi kesenjangan antara situasi peserta didik saat ini dan tujuan kesuksesan mereka. Kesenjangan ini bisa berupa kesenjangan pengetahuan, kesenjangan keterampilan, kesenjangan motivasi, kesenjangan lingkungan, dan kesenjangan komunikasi. Selanjutnya, pada bab kedua, kita dapat mengenal bahwa pembelajaran tidak sama dengan perancang. Pembelajar tidak sama dengan perancang pembelajaran. Nah, pentingnya kita sebagai guru atau pengajar untuk mengetahui tingkat kesulitan atau pengalaman hidup siswa atau pembelajar itu sendiri. Yang ingin saya ketahui adalah bagaimana cara mengidentifikasi mengapa pembelajar ada di tempat atau di sana atau pembelajar itu mau belajar gitu dengan baik. Nah, yang dapat dipelajari dari buku ini adalah sebuah prinsip fundamental adalah bahwa pembelajar Anda tidak sama dengan Anda. Mereka merasakan dunia secara berbeda. Perancang seringkali secara tidak sadar menyaring pembelajaran mereka melalui pengalaman pribadi yang dapat menyebabkan asumsi tentang apa yang sudah diketahui pembelajar atau bagaimana mereka lebih suka belajar. Jadi, pada bab 2 kali ini, lebih menekankan memahami peserta didik adalah fondasi yang penting untuk membuat desain pembelajaran yang baik. Ini melibatkan menjawab beberapa pertanyaan kunci seperti apa yang diinginkan peserta didik Anda, dan bagaimana tingkat keterampilan mereka saat ini, serta bagaimana peserta didik Anda berbeda dari Anda itu sendiri. Selanjutnya, pada bab ketiga, yaitu melampaui transfer informasi sementara. Jadi, sebagai guru atau pengajar, kita harus memahami posisi kita yang bersifat sementara. Apa yang ingin saya ketahui dari buku ini yaitu adalah mengapa pembelajaran dapat dikatakan efektif jika pembelajar mampu melakukan praktek atau penerapan ilmunya. Yang sudah saya pelajari dari buku ini adalah desain pembelajaran yang baik menyadari bahwa sekadar memberikan info itu tidak cukup. Memiliki informasi tidak secara otomatis berarti pembelajar dapat menerapkannya secara efektif. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pembelajar melakukan lebih banyak dengan apa yang mereka pelajari, bukan hanya mengetahui lebih banyak. Jadi pada bab 3 kali ini sebenarnya fokus buku ini menerapkan tujuan yang jelas secara penting untuk desain pembelajaran. Mengidentifikasi masalah, mulailah dengan menentukan masalah yang ingin diselesaikan oleh pembelajar itu sendiri. Tetapkan tujuan dari pembelajaran, seberapa canggih pemahaman dan kemahiran yang diinginkan oleh pembelajar itu sendiri perlu kita ketahui. Kemudian komunikasi tujuan pembelajaran oleh pembelajar harus dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Lalu setelah itu seberapa panjang perjalanannya atau kecepatan belajar harus diketahui oleh guru itu sendiri untuk memahami pembelajar yang ada di kelas kita. Selanjutnya pada bab keempat yaitu menilai tingkat keterampilan saat ini adalah kunci untuk mengenal siapa pembelajar dan bagaimana prioritas mereka dalam proses belajar mengajar. Lalu yang ingin saya ketahui adalah bagaimana pembelajaran yang efektif itu dapat disampaikan dengan sempurna. Apa yang saya sudah pelajari dari buku ini adalah pentingnya untuk menentukan tingkat keterampilan pembelajar saat ini. Guna menyesuaikan pengalaman belajar dengan tepat, pembelajar pemula membutuhkan struktur dan panduan yang signifikan, sementara ahli mendapat manfaat dari otonomi dan sumber daya yang mudah diakses. Jadi pada bab 4 kali ini, lebih menekankan bahwa memori adalah fondasi pembelajaran, melibatkan proses encoding, memori masuk, dan retrieval atau memori keluar. Otak bukanlah lemari pasif, informasi berinteraksi secara dinamis. Jadi, pembelajar perlu mengembangkan secara luas terkait memori sensorik, memori jangka pendek atau working memory, memori jangka panjang, agar pembelajar itu mampu menerapkan ilmunya itu sesuai dengan kebutuhan mereka.
Lalu selanjutnya pada bagian yang kelima, yaitu mengaktifkan pengetahuan sebelumnya itu sangat krusial untuk membangun memori. Yang ingin saya ketahui dari buku ini adalah mengapa pengajar diminta untuk menghindari teori dan latar belakang yang sangat ekstensif atau sangat luas untuk membangun pembelajar itu termotivasi secara ekstrinsik. Jadi pembelajaran itu lebih efektif. Yang sudah saya pahami adalah pembelajaran itu akan lebih efektif ketika memanfaatkan apa yang sudah diketahui pembelajar. Memberikan konteks sebelum memperkenalkan materi baru, memungkinkan pembelajar menggunakan kerangka kerja mental yang sudah ada sehingga membuat informasi baru lebih mudah dipahami dan dipertahankan. Nah, dalam buku ini lebih menekankan agar kita sebagai pengajar itu sebaiknya menumbuhkan motivasi intrinsik karena itu jauh lebih kuat daripada motivasi ekstrinsik. Nah, ketika murid atau pembelajar itu tidak bisa mendapatkan motivasi intrinsik, kita boleh mengembangkan motivasi ekstrinsik, namun tidak disarankan untuk menggunakan pemahaman atau teori yang lebih luas atau bersifat ekstensif untuk membangun motivasi ekstrinsik itu sendiri. Kemudian pada bagian ke-6, buku ini memberikan pengetahuan tentang mengidentifikasi pengetahuan yang dirasakan berbanding terbalik terhadap pengetahuan aktual. Jadi apa yang ingin saya ketahui dari buku ini adalah bagaimana guru harusnya bekerja untuk membuat pembelajar ingin merasa cerdas dan mampu atau membuat mereka termotivasi. Jadi yang sudah saya pahami dari buku ini adalah pembelajar mungkin berpikir mereka mengetahui sesuatu atau mengenal sesuatu padahal mereka tidak dapat mengingat atau menerapkannya secara baik, atau mereka mungkin memiliki kesalahpahaman atau pemahaman yang tidak lengkap atau tidak sempurna. Nah, perancang pembelajaran harus mempertimbangkan ketidakakuratan potensi ini dan menciptakan gesekan yang mendorong pembelajar untuk secara aktif berinteraksi dengan materi yang dan menyelesaikan kesalahpahaman. Jadi yang harus kita pahami dari buku ini mengajarkan bahwa guru harus mengetahui posisi kita adalah sebagai guru untuk mengajarkan apa yang tidak lengkap dari pemahaman siswa itu sendiri. Dan kita harus memiliki pemikiran bahwa siswa itu mungkin jauh lebih tahu daripada kita, namun pengetahuannya itu tidak terarah. Nah, posisi kita adalah sebagai pengarah untuk menunjukkan arah bagaimana mereka belajar untuk mencapai titik yang ingin mereka capai, seperti itu. Selanjutnya ada pada bagian ke-7, yaitu buku ini memberikan metode praktis untuk mengungkap pengetahuan yang ada. Nah, yang ingin saya ketahui adalah bagaimana cara memanfaatkan apa yang sudah diketahui pembelajar. Nah, kemudian yang sudah dipelajari dari buku ini adalah untuk benar-benar memahami apa yang sudah diketahui pembelajar, perancang harus aktif berinteraksi dengan mereka melalui dialog, observasi seperti job shadowing, atau pengajuan penggunaan desain tertentu. Nah, mengajukan pertanyaan mendalam seperti apa hal buruk yang akan terjadi jika mereka tidak mengetahui ini, atau apa yang sebenarnya perlu mereka lakukan dengan hal ini dalam konteks pembelajaran. Nah, membantu mengidentifikasikan kebutuhan dan celah pengetahuan yang sebenarnya. Jadi, disarankan bagi guru atau bagi pengajar dalam buku ini diceritakan bagaimana guru harus memanfaatkan pengetahuan yang sudah diketahui oleh pembelajar itu sendiri untuk membangun interaksi pembelajaran yang lebih sempurna atau lebih efektif. Kemudian selanjutnya, buku ini juga menjelaskan terkait memanfaatkan atau membangun struktur mental. Dan apa yang ingin saya ketahui yaitu apa pentingnya memberikan keberhasilan awal bagi pembelajar. Nah, yang sudah diketahui atau yang sudah dipelajari dari buku ini adalah para ahli mengorganisir informasi dalam lemari mental. Jadi kita sebut sebagai lemari mental yang sangat terstruktur. Sementara pemula memiliki struktur yang kurang terorganisir. Nah, perancang dapat membangun rak-rak penting ini dengan menyediakan pengorganisir tingkat tinggi, visual yang efektif, cerita yang menarik, dan metafora yang relevan. Nah, pada buku ini menjelaskan bahwa kita sebagai guru sebenarnya adalah sebagai perancang pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian seorang yang kita sebut atau dikatakan ahli itu, dia sudah memiliki lemari mental atau lemari pemahaman di mana mereka menyusun dan menempatkan pemahaman itu menjadi bagian yang penting itu dalam hidup mereka. Nah, kemudian kita anggap pembelajar itu adalah pembelajar itu adalah orang yang lemari mentalnya itu masih berantakan, berisi rak-rak yang tidak tersusun rapi gitu. Fungsi kita sebagai guru untuk menyediakan lapangan dalam memperbaiki rak-rak tersebut gitu, atau pengajaran untuk memberitahu mereka bagaimana cara memperbaiki dan menyusun rak-rak ilmu pengetahuan mereka itu sendiri. Nah, kemudian buku ini juga menjelaskan dampak pengalaman sebelumnya pada perilaku. Nah, yang ingin saya ketahui adalah bagaimana cara menciptakan tempat yang aman untuk gagal. Jadi, dari buku ini yang sudah saya pelajari adalah amigdala atau bagian otak yang otomatis dan emosional sangat dipengaruhi oleh pengalaman langsung. Ini dapat menghasilkan situasi saya tahu apa, di mana pembelajar memahami apa yang harus dilakukan, tetapi terpengaruh oleh pengalaman masa lalu yang merancang untuk perubahan perilaku, membutuhkan perlakuan dan penanganan pengetahuan-pengalaman yang sudah tertanam ini. Jadi, di sini adalah kita tidak harus menekankan bahwa siswa itu atau pembelajar itu harus sempurna dalam menjawab rintangan yang sudah diberikan gitu. Tetapi kita juga perlu memberikan apresiasi atas keberhasilan mereka gitu, walaupun keberhasilan itu terlihat kecil dan hampir mendekati kata gagal. Jadi itulah mengapa buku ini mengajarkan bahwa sebenarnya tugas guru adalah menciptakan rasa aman walaupun mereka merasakan kegagalan di dalam dirinya. Tujuannya adalah untuk membangun motivasi intrinsik yang nantinya mereka akan gunakan sebagai api semangat dalam proses pembelajaran. Gitu. Kemudian buku ini juga memberikan pengetahuan tentang perubahan adalah sebuah proses, bukan peristiwa yang terjadi secara mendadak. Nah, yang ingin saya ketahui dari buku ini adalah mengapa memahami apa yang disukai pembelajar menjadi bagian yang paling penting. Nah, apa yang sudah saya ketahui dari buku ini, untuk pengetahuan
dan perilaku yang tertanam kuat, perubahan adalah proses yang membutuhkan waktu dan penguatan. Desain pembelajaran yang efektif harus memperhitungkan hal ini, memberikan dukungan berkelanjutan, memungkinkan terjadinya peningkatan dalam kasus pembelajaran, dan membuat kegunaan serta kemudahan penggunaan perilaku baru terlihat jelas bagi pembelajar. Jadi dalam bagian ini kita sebagai pengajar lebih ditekankan untuk menanamkan rasa keingintahuan itu. Bagaimana kita membangun pembelajar itu memiliki sifat ingin tahu yang lebih tinggi, atau untuk mendukung motivasi intrinsik mereka. Tidak hanya mencari alasan kenapa mereka harus belajar, tetapi kita perlu memberikan pemahaman belajar itu adalah sebuah proses. Jadi tidak mengapa jika suatu saat kita merasa gagal atau mungkin tidak bisa mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Namun yang perlu ditekankan adalah kegagalan itu bukanlah akhir dari sebuah proses pembelajaran. Sekian review buku terkait Design for How People Learn. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.